A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat al muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga dengan nikmat ini dalam keadaan dan kondisi apapun, alhamdulillah kita masih bisa sama-sama memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan duduk i'tikaf thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali menyimak ya. Kalau di bulan yang lalu kita menyimak tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua ya, maka sebaliknya ya, ada inzar, ada peringatan ketika seseorang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad waradat atharun katsiratun fi jazri anil uquqi. Telah banyak hadis-hadis ya, yang berlaku mengenai peringatan keras ya, tentang durhaka kepada orang tua. Rawa al-Bukhari an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi ila akhirih. Ya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar ya, di antaranya yang pertama adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa uququl walidaini, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, dan membunuh ya. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Nah, juga dari Sayyidina Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari dosa-dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencela kedua orang tuanya. Maka di sini sahabat merasa heran, kok bisa? Bagaimana? Di antaranya, ya Rasulullah,
wa hal yashtumur rajulu walidayhi. Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, ya, bisa saja terjadi. Bagaimana? Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya, ada seorang dia mencela ayahnya orang lain. Sehingga ketika ada orang ya, mencela orang tua dari temannya atau orang lain, maka nanti akan dibalas. Sehingga akhirnya ayahnya fulan yang mencela itu pun dicela lagi. Begitu juga seorang mencela ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicela. Ya. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran, ada hikmah. Ya. Yang pertama diantaranya pentingnya kita mengajarkan adab kepada anak-anak kita semenjak kecil. Di antaranya pertama, tidak memanggil kedua orang tua dengan namanya saja. Jadi memanggil orang tua dengan panggilan yang hormat. Di kita biasanya seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah, bapak, abah misalkan. Nah, itu sebagai sebutan kehormatan seorang anak menghormati orang tuanya. Begitu juga kepada ibunya, misalkan ibu, ya, mama, umi, ummah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengajarkan adab, jangan sampai anak kita mencela orang tua teman-temannya. Ya. Ini kan kadang sering terjadi. Ya. Ada anak karena dia meledek temannya, ingin membuli temannya, maka disebutlah nama orang tuanya. Ya. Bahkan mungkin dengan kekurangannya. Ya. Nah, nanti anaknya itu nggak terima, maka dia akan balik mengatai keburukan lagi. Nah, itu yang kedua. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu mencela orang tua daripada teman-temannya. Nah, begitupun sebaliknya. Ya. Nah, di dunia sekarang ini juga sama. Bagi kita yang dewasa, ya, jadi ada batasan-batasan. Kita itu boleh mengkritik, kita itu boleh bahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ya, tetapi harus dengan cara yang baik. Ya. Tidak serta-merta ketika ada orang melakukan satu kesalahan kemudian kita celah habis-habisan. Nah. Jadi dakwah itu atau al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, pondasinya adalah mahabbah, kasih sayang. Jadi karena kita cinta kepada orang itu dan orang itu melakukan kesalahan, maka kita itu ingin dia tidak melakukan hal itu. Ya. Maka kita akan menegur dengan cara yang baik. Kalaulah itu kesalahan dilakukan, ya, di hadapan orang banyak, maka tegurannya pun boleh di hadapan orang banyak. Maksudnya agar orang lain tahu kalau itu salah. Nah, tapi tetap harus menjaga kehormatan sebagai seorang muslim. Nah, jadi bukan justifikasi, bukan ketika orang itu melakukan kesalahan kita habisi pribadinya. Wah, kamu ini fulan begini, wah ini anaknya si fulan begini. Wah,
dihabiskan orang itu kehormatannya padahal dia sama-sama seorang muslim. Nah, jadi ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tetap dengan asas mahabbah, karena kita cinta, jangan sampai saudara kita melakukan lagi kesalahan dan bagaimana ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Nah, kalau kita itu menegur orang, kemudian biasanya yang timbul adalah kebencian kepada pribadinya. Ya, jadi kebencian itu al-bughdu lidzambi laisa lil muznib. Kita itu kalau benci kepada satu perbuatan yang dilakukan, yang dibenci perbuatannya. Adapun orangnya tetap kita kasihi. Nah, kita muliakan. Kalaulah kita memberi nasihat karena kita sayang dengan teman kita atau saudara kita tersebut. Nah, kalau kemudian kita misalkan asasnya bukan itu, contoh ada orang melakukan kesalahan, terus kita justifikasi, kamu ini salah, bahkan sampai orang akhirnya malu luar biasa, kehormatannya dipreteli misalkan, terus kita merasa kita lebih baik dari orang itu, maka biasanya yang terjadi adalah Allah akan mengujikan apa yang diujikan kepada orang itu kepada orang yang tadi. Ya, itu banyak terjadi. Ya. Ada orang dengan suara lantangnya mengkritik ini dan itu. Ternyata nggak lama kemudian dia terkena perkara tersebut. Nah, maknanya bukan berarti kita mendiamkan kemunkaran, tetapi kita rubah kemunkaran, kemudian kita tegur orang yang melakukan kesalahan dengan asas kasih sayang. Ya. Karena kita kasih sayang kepada sesama muslim, maka kita tegur. Tetapi jangan mencela, apalagi sampai mencela fisik. Nah, ya, kita nggak suka dengan perilaku seseorang, kemudian misalkan mohon maaf, sekarang ramai di media-media sosial itu dari video AI, ya, itu manusia dijadikan mohon maaf kera, ya. Jadi kera sedang bicara, ya, padahal Allah Ta'ala itu menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Maka jangan sampai itu, ya, kita ikut-ikutan nyebar-nyebar video manusia yang wajahnya apa? Kera. Ya. Karena khawatir nanti akhirnya kita terjerumus mencela siapa? Mencela ciptaan Allah. Kalau kita mencela ciptaan Allah, sama saja kita mencela sang pencipta. Ya. Dalam rumah tangga kita kesal sama istri, jangan kita cela. Karena biasanya kalau sudah, ya, kalau usia baru pernikahan itu, apalagi sebelum menikah itu seolah wanita itu nggak ada celanya. Begitu juga perempuan melihat laki-laki seolah nggak ada celanya. Tapi setelah menikah barulah kelihatan cela ini, cela itu dan lain sebagainya. Jangan sampai, ya, ini dalam satu hadis itu disampaikan, ya, kita misalkan menjelekkan, ya, atau misalkan seorang suami mengata-ngatai bentuk fisik wanita yang tidak baik, atau begitu juga wanita kepada suaminya, itu tidak boleh. Karena dikhawatirkan ketika kita mencela fisik, ya, makhluk, maka bisa saja terjerumus nanti akhirnya mencela yang menciptakan makhluk. Ya, jadi semuanya ada cara dan batasan-batasan. Nah, di sini maka jangan
seorang mencela orang tua orang lain sehingga nanti orang tuanya akan dicela. Warwa al-Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbahalahu babani maftuhani minal jannati wa in kana wahidan fawahidan wa man asbaha asiyan lillahi fi walidayhi asbahalahu babani maftuhani minan nar wa in kana wahidan fawahidan faqala rajulun wa in zalamahu qala wa in zalamahu wa in zalamahu wa in zalamahu. Ini di sini menjelaskan begitu tingginya kedudukan orang tua yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Ya. Bahkan walaupun orang tua itu masih kafir, ya, tetap hal-hal yang berhubungan dengan adab, hal-hal yang berhubungan dengan etika harus tetap dijunjung tinggi. Kecuali kedua orang tua itu menyuruh anaknya untuk kafir atau mensekutukan Allah, maka tidak boleh ditaati. Nah, di sini dijelaskan dalam satu hadis riwayat Al-Imam Baihaqi dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, baginda Nabi SAW bersabda, man asbaha muti'an lillah, barang siapa yang di pagi hari dia taat kepada Allah, fi walidayhi, dalam urusan kedua orang tuanya, maka di pagi itu ada dua pintu yang terbuka dari surga. Wa in kana wahidan pawahidan, walaupun tidak sekaligus satu-satu, misalkan kepada ibunya, kemudian kepada ayahnya. Dan kebalikannya, ketika di pagi hari seseorang itu bermaksiat kepada Allah dalam urusan kedua orang tuanya, maka ya akan tersedia baginya dua pintu yang terbuka dari neraka, walaupun itu satu persatu. Nah, terus ada seseorang, ya, seseorang bertanya, faqala rajulun wa in zalamahu, walaupun kedua orang tuanya itu pernah menzolimi anaknya, maka kata Rasulullah dijawab sampai 3 kali, wa in zalamahu wa in zalamahu wa in zalamahu. Ya. Jadi tak dibenarkan seorang anak dia pernah mendapatkan perlakuan mungkin ya tidak baik dari orang tuanya, mungkin orang tuanya itu pilih kasih kepada satu anak dengan anak yang lain, tapi jangan sampai membalas kesalahan itu kezoliman dengan kezoliman. Tetap saja seorang anak harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Warwa al-Baihaqi an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Abi Bakrah, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yaghfirullahu minha ma syaa illa uquqal walidaini fa innahu yuajjilu li sahibihi fil hayati qoblal mamati. Disebutkan setiap dosa itu, bahkan seluruh dosa, Allah akan mengampuni dari seseorang yang melakukannya sekehendak Allah. Ya. Illa uquqal walidaini, bisa dibaca uquqa, bisa dibaca uququl walidaini, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qoblal mamat. Nah, balasan durhaka kepada orang tua itu disegerakan oleh Allah kepada pelakunya dalam kehidupan sebelum meninggal. Jadi ya, dosa kepada orang tua itu
balasannya itu langsung. Di mana? Di dunia. Nah, makanya sangat penting sekali, walaupun kita punya orang tua itu orang kampung, sekolahnya pun SD kadang tidak lulus, pendidikannya ya kadang mengaji pun kadang hanya bisa membaca yang belum baik misalkan. Ya. Tetapi tetap itu orang tua kita. Ya. Jangan kemudian kita meremehkan, ya, seolah-olah kita merasa lebih pintar dari orang tua kita, apalagi kalau kita secara harta mungkin lebih banyak. Ya. Tetap saja orang tua adalah orang tua. Kalau seseorang dia durhaka kepada orang tuanya, maka disegerakan akibatnya dalam kehidupan sebelum ia meninggal. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran, di antaranya ketika seseorang merasa kehidupannya itu kok ya ada kesempitan, padahal sholatnya alhamdulillah, ya, dan ibadahnya pun mungkin alhamdulillah terjaga, tapi kok ada sesuatu yang seolah-olah membuat hati itu seperti sempit, ya. Nah, itu bisa juga disebabkan karena apa? Karena mungkin punya kesalahan kepada kedua orang tua. Maka sebelum itu hendaknya kita itu memohon maaf kepada keduanya. Ya. Terus selanjutnya, warawa Ibni Majah, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi jtaha mali qala anta wa maluka li abik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Nah, ini ya, ada seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, ayah saya itu pakai harta saya. Nah, inna abi ijtaha mali. Maka kata Rasulullah, anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu milik ayahmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dibesarkan dari usaha terbaik kalian. Fakulu min amwalihim, maka makanlah oleh kalian dari harta mereka, anak-anak kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam beberapa syarah hadis dijelaskan, ya, ketika orang tua, ya, mereka ingin, ya, merasakan rizki dari anak-anaknya, itu tidak masalah, ya. Bahkan mungkin tanpa izin anaknya itu pun tidak masalah, ya, kecuali itu membahayakan anak-anaknya, ya. Misalkan ya tadilah banyak terjadi atau beberapa kasus, ya, harta anak dibuat apa? Main judi misalkan. Nah, itu ya tidak tidak sesuai penggunaan, ya. Jadi ada orang tua datang ke rumah anaknya, ya, baik itu ayah dan ibunya datang kepada anak laki-lakinya misalkan. Anak laki-lakinya nggak ada di rumah, tetap kalau ada makanan, ada apa, itu orang tuanya berhak untuk makan, ya. Kenapa? Karena harta anak tadi juga adalah sebetulnya hasil dari siapa? Dari orang tuanya, gitu. Warwa at-Tabrani an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu atin faqala syabun yajudu bi nafsihi faqila lahu qul la ilaha illallah falam yastati faqala sallallahu alaihi wasallam akana yusalli faqala na'am fanahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ah fadahal ala syab faqala lahu qul la ilaha illallah faqala la astati qala lam qala lima qila kana ya'uqu walidatahu.
Ya, ada dari riwayatnya Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau bercerita, dahulu kami sedang duduk bersama baginda Nabi, kemudian ada seseorang datang kepada Rasulullah dan cerita ada anak muda sudah hampir wafat. Talkilkan, kata Rasulullah, ya. Kemudian diucapkanlah la ilaha illallah, ternyata falam yastati, anak muda itu nggak bisa mengucapkan kalimah tauhid tadi. Disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah heran, akana yusolli, bukankah dia orang yang menjaga sholatnya? Faqala na'am, benar. Fanahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu langsung bangkit dan kami pun ikut bangkit bersama Rasulullah. Fadakhala 'ala syab faqala lahu, maka Rasulullah langsung pergi dan masuk ke rumah menjumpai anak muda tadi. Kata Rasulullah, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dia, anak itu, pemuda tadi, dia katakan la astati, saya enggak bisa mengucapkan. Qala lima, kenapa? Maka orang-orang menjawab, kana ya'uqu walidatihi, karena dia itu durhaka kepada ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyatun walidatuhu, apakah ibunya masih hidup? Orang-orang menjawab, na'am, ya. Ud'uha, panggil ke sini, panggil. Pada auha, maka dipanggillah ibunya, fajaat, maka datang ibu tadi. Kata Rasulullah, hadza ibnuki, ini benar anak kamu? Faqalat na'am, ya. Faqala laha, maka Rasulullah berkata kepada ibu tadi, ara'aiti lau ajaztu naron dohmatan, ya. Faqila laka in syafa'ati lahu khalina anhu wa illa akhraqnahu bihadzan nar akunti tashfa'ina lahu. Qalat ya Rasulullah idzan ashfa. Qala fa ashhidillah wa ashhidini annaki qad raditi anhu. Qalat Allahumma inni ushiduka wa ushidu rasuluka anni qad raditu annibni. Jadi akhirnya Rasulullah memanggil, ditanya, ini anak kamu? Ya, betul. Rasulullah menyampaikan kepada ibu tadi, bagaimana seandainya, ya, saya kumpulkan kayu bakar, kemudian saya bakar ini anak ini, bagaimana? Ya, apakah kamu rela? Apakah kamu tidak ingin membelanya? Kalau kamu tidak ingin membelanya, biarkan saya untuk membakarnya dengan api ini. Akun titashfa'ina lahu, apakah kamu akan memberikan pembelaan kepadanya? Itulah orang tua, walaupun bagaimana, seorang ibu walaupun anaknya itu melakukan kesalahan dan lain sebagainya, tetap jiwa seorang ibu senantiasa ada rasa sayang kepada anaknya. Dia katakan, ya Rasulullah idzan ashfa, kalau begitu sekarang saya maafkan dia, ya. Faqala fashhidillaha wa ashhidini annaki qad raditi anhu. Kalau begitu sekarang bersaksilah atas nama Allah dan atas namaku bahwasanya kamu sudah ridho terhadap anak kamu itu. Qalat Allahumma inni ushiduka wa ushidu rasulaka anni qad raditu an ibni. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya aku meminta persaksian kepadamu dan persaksian terhadap Rasulmu bahwasanya aku telah meridhoi anakku. Ya. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak muda, qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkan itu.
faqalaha, maka dengan lancar anak itu bisa mengucapkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan anak tersebut dari siksa neraka. Nah, jadi pentingnya bagaimana seseorang itu berbakti kepada orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Ya. Jangan sampai seorang anak ya durhaka kepada ibu dan bapaknya. Nah, ini satu pelajaran penting. Ya. Kita yang masih punya ibu bapak hendaknya penting sekali untuk memperhatikan, untuk berbakti, untuk apa? Bahkan apapun ya yang mau kita kerjakan itu minta restu, minta doa dari orang tua. Karena doanya orang tua itu akan memperlancar ya urusan-urusan kebaikan yang kita miliki. Nah, terus ya di sini ya waqala Ibnu Hajar rahimahullah taala fi Zawazir warwitu hadhil qissah bi absata min hadza. Nah, jadi ini menurut Ibnu Hajar dalam Az-Zawazir itu ada riwayat yang lebih panjang lagi. Nah, jadi di sini seorang anak laki-laki itu walaupun sudah menikah tetap punya kewajiban untuk bagaimana berbakti kepada ibu dan bapaknya. Nah, kalau wanita ya dia juga berbakti kepada orang tuanya, tapi ketika dia sudah punya suami ya yang paling penting ya adalah bagaimana mendapatkan ridhonya suami. Nah, ya, mendapatkan ridhonya suami. Nah, sehingga dikatakan ayyuma mra'atin matat ya, siapa saja seorang wanita yang meninggal, maksudnya seorang istri, faradiya anha zaujaha, kemudian suaminya itu ridho, memaafkan, falahal jannah, maka baginya jaminan masuk surga. Nah, ya Allah. Nah, ini penting nih ibu-ibu ini ya. Jadi jangan sampai kadang melihat kekurangan suami hingga akhirnya tidak berbakti kepada suami. Diberikan nasihat kebaikan malah enggak terima, malah yang penting udah masing-masing saja. Wah, itu. Ya, diajak untuk mengerjakan kebaikan, nolak dan lain sebagainya. Itu. Makanya kok ada seorang wanita meninggal, suaminya memaafkan, ridho, ya sudah. Berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan dimaafkan oleh siapa? Suaminya. Nah, itu ya. Ya itu saja. Ada lagi? Hah? Bertanya? Mau nggak maju? Jazakumullah. Itu panjang ya disampaikan oleh kita ilmu. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau tanyakan, maka ada waktu 10 menit. Wah. Salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon bertanya Pak Ustadz. Mohon. Ini ya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai bakti anak kepada orang tua Pak Ustadz. Nah, kebanyakan di kita ini Pak Ustadz kadang-kadang kurang menyadari atau bagaimana ya untuk memberikan kepada orang tua. Ini si laki-laki ini biasa minta izin dulu dari istrinya. Iya. Padahal seorang anak laki-laki itu kan bertanggung jawab sepenuhnya kepada orang tuanya. Betul. Nah, ini harus minta dulu. Nah, kalau istrinya bilang jangan, maka dia nggak bisa. Alasannya
ya nggak punya uang lah atau bagaimana lah, baik. padahal dia punya kewajiban seperti itu Pak Ustadz. Baik. Nah ini justru kebanyakan sekarang ini yang lebih berbakti kepada orang tuanya adalah pihak perempuan gitu, baik itu kepada orang tuanya sendiri maupun kepada mertuanya. Nah ini hal-hal seperti ini bagaimana Pak Ustadz semestinya gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini memang ini adalah satu fenomena yang kadang terjadi, ya. Di mana seorang suami, jadi seorang suami itu dia punya kewajiban memberikan nafkah untuk siapa? Untuk anak dan istrinya. Maka di situ ada namanya nafkah yang wajib. Nah, nafkah yang wajib itu apa? Sandang, pangan, papan. Ya. Pakaian misalkan dalam berapa bulan sekali, ketika pakaian itu sudah tidak layak maka berhak untuk diganti. Ya. Kemudian makanannya, ya. Makanan pokok bagi istri dan anak, ya. Itu ditunaikan. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau untuk makanan pokoknya bagi orang kaya dia punya kewajiban memberi nafkah setiap hari 2 mud kepada siapa? Kepada istri, ya. Kalau ekonominya menengah 1,5 mud. Kalau ternyata ekonominya ekonomi bawah, ya, maka 1 mud. Nah, kalau kita kalkulasikan mungkin zaman sekarang ya, kalau istri 1 ya mungkin 75.000 itu sudah cukup, ya, karena hanya untuk makan dan ini hanya istri ya, belum ada anak gitu ya. Nah, jadi dihitung makan berapa kali, 3 kali misalkan. Nah, terus intinya misalkan sudah dicukupi itu keperluan istri dan anak, selesai, ya. Maka suami ini juga ketika kedua orang tuanya apalagi sudah uzur, tidak bisa bekerja, sudah lemah dan lain sebagainya, maka ketika seorang ayah atau ibu ini sudah lemah, tidak bisa bekerja, maka menjadi wajib kifayah bagi anak-anaknya, ya. Maka berarti kan anak itu harus mempersiapkan, ya, nafkah untuk siapa? Untuk orang tuanya. Jadi dia itu yang memanage, ya. Ya, jadi kalau ada suami memang mungkin ada dari satu sisi pandangan suami gajinya dikasih semua ke istri, ya, kadang kan ada gitu, ya. Nah terus apa-apanya istri yang mengatur. Nah, ini biasanya suami nanti kehilangan qawwamnya, sementara suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, maka jadi ketika si suami itu punya tanggungan orang tua, ya dia harus menyisihkan untuk orang tuanya. Adapun kepada istri itu menyampaikan, ya, bukan meminta izin. Jadi kalau istrinya nggak ngizinin, akhirnya nggak ngasih, wah itu bahaya, ya. Nah, jadi hanya menyampaikan, mohon maaf, ini sudah awal bulan, sudah gajian misalkan, maka ada hak orang tua saya dari apa yang saya dapatkan, ya. Maka sebagai pengetahuan supaya dia tahu bahwasanya uang ini nggak dibuat nyeleweng, ya. Kan istri itu kadang takut itu karena apa? Uangnya khawatir untuk apa? Cek bahasa Sunda nama nyandung gitu, ya. Nah, jadi kita sampaikan itu bahwasanya ini betul akan disampaikan kepada orang tua kita, sehingga istri kita tahu, ya. Begitu juga kita kepada mertua juga sama. Kita sebagaimana kebaikan orang mertua itu memberikan kebaikan berupa anaknya kepada kita, maka kita juga berbuat baik kepada mereka, ya. Tapi intinya di sini jangan sampai, ya,
kita tidak berbakti kepada orang tua hanya karena takut dimarahi istri. Ya, itu. Makanya berarti bagaimana caranya? Ya, istrinya harus diberikan pengertian, diberikan pengetahuan, diajak ngaji gitu. Ya. Dan istri juga mengetahui bahwasanya itu adalah hal yang baik gitu ya. Nah, makanya kan banyak terjadi ada sampai misalkan ya, ini pernah terjadi di masa Sayyidina Abdullah ibni Umar ya. Kalau nggak salah dalam kisah yang belum lama ini. Jadi Ibni Umar tuh senang sama seorang wanita. Terus Sayyidina Umar nggak suka kalau Ibnu Umar nikah dengan wanita itu. Maka kata ayahnya, kata Sayyidina Umar kepada anaknya, kamu jangan nikah dengan wanita itu. Enggak dengar. Maka Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, anak saya ini suka dengan seorang wanita, dia mau nikah. Tolong sampaikan kepada anak saya bahwasanya saya tidak menyukainya. Akhirnya ketika sudah dipanggil oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah menyampaikan, jangan kamu menikahi wanita itu. Maknanya peran orang tua itu sangat penting bagi anak, dan anak itu juga harus memperhatikan orang tua, apalagi tadi itu ya masalah itu. Nah, jadi perlu penting disampaikan ya, disampaikan. Dan juga kita juga apa? Tidak ngumpet-ngumpet juga ya. Jadi tetap transparan kepada istri ya. Karena kita juga berbuat baik kepada orang tua kita, juga kepada orang tuanya, sehingga sama-sama diperhatikan. Karena istri itu kadang ada istri yang bukan tidak mengasih izin, cuma dia khawatir kalau suaminya sembunyi-sembunyi, khawatir ini uangnya malah nggak sampai nanti gitu ya. Ada kadang si istri itu pengen yang ngasih, jadi gini, uangnya uang suami, tapi yang ingin ngasih kepada orang tuanya suami itu istri ya. Jadi si istri diajak oleh suaminya, nanti yang ngamplopin itu siapa? Yang ngasih amplopnya istrinya. Supaya apa? Supaya orang tuanya memperhatikan bahwasanya menantunya ini juga adalah menantu yang baik gitu. Jadi tinggal komunikasinya saja ya. Gitu. Itu saja. Masih ada? Mungkin ada lagi, satu lagi. Mbak. Izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk anak yang pada saat diasuh sejak kecil sampai dewasa itu oleh orang lain, bukan oleh orang tuanya, baik itu kakek, nenek atau tinggal di tempat lain. Ya. Nah, bagaimana baktinya kepada orang tua asuh tersebut? Apakah sama kadarnya dengan orang tuanya sendiri? Orang tuanya mungkin masih hidup gitu. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada namanya tabanni itu adalah mengangkat anak ya. Baik itu anak dari saudara ataupun kadang anak dari orang lain yang mungkin orang tuanya itu tidak mampu untuk membiayai anaknya. Maka bagaimanapun seorang anak kepada orang tua angkatnya juga sama. Maknanya karena dia sudah diberikan kebaikan, maka hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi dia juga penting untuk apa? Berbakti kepada orang tua angkatnya. Nah, terus bagaimana kepada orang tua aslinya yang mungkin ya secara materi tidak bisa memberikan materi dan lain sebagainya ya. Tetap saja tadi disebutkan, bahkan wa in zolamahu, walaupun kedua orang tuanya itu apa? Menzolimi anaknya. Misalkan tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan anak yang itu menjadi kewajiban orang tua. Tetap bagi seorang anak
hendaknya dia tetap berbakti kepada orang tua kandungnya, begitu juga kepada orang tua angkatnya. Baik, itu saja.